Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Bapak Mama, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, adik-adik semua, ada yang mendengarkah apa tema misa tutup tahun kita ini? Tadi Nona komentator membacakan tema kita. Apa itu tema kita di misa penutupan ini? Ada yang mendengarkan? Satu orang saja? Aduh, siapa ini namanya Nona yang cantik ini? Hah? Dia ingat. Bukan tadi kamu bukan yang baca ya? Oh, Nona yang baca. Paling tidak dia baca dan dia ingat. Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Ya. Kalau kita tahu waktu yang terakhir seperti di kitab Wahyu, waktu yang terakhir itu mengerikan, banyak bencana, ya, banyak antikristus, ya, orang-orang yang datang tapi bukan dengan semangat dan bukan dengan cinta kasih seperti Kristus, tapi berlawanan dengan ya, nilai-nilai cinta kasih Kristus, ya. Di waktu-waktu terakhir itu akan menjadi waktu-waktu yang sangat sulit. Bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah mengalami kesulitan di dalam hidup kita? Apakah tahun 2022 ini semua berjalan dengan lancar atau ada kesulitan? Siapa yang pernah mengalami kesulitan di tahun 2022 ini? Oh, hanya 3 orang saja. 4 orang, 3-nya frater, satunya mama, yang lain 2, 3. Yang di sini semua aman ya, puji Tuhan, aman semua di Dota, ya. Coba kalau kita turun ke Maumere atau ke Nita saja, saya tanya begitu, ada yang mengalami kesulitan, oh semua angkat tangan, ya. Banyak angkat tangan, ya. Bukan saja kesulitan karena apa? COVID. Karena bisnis susah, ya, pekerjaan sulit, dan lain sebagainya. Belum lagi masalah keluarga dan lain sebagainya, ya. Siapa yang pikirkan tentang waktu-waktu yang terakhir? Hah? Tetapi kalau kita memikirkan waktu yang terakhir, kita harus kembali ke waktu yang di awal. Tadi kita dengar ya di Injil Yohanes. Pada mulanya ada apa? Hah? Pada mulanya ada apa di situ? Ada yang dengar? Pada mulanya ada firman. Pada mulanya ada firman. Firman itu apa? Ini firman. Ya, firman itu Allah. Ya, tapi firman itu juga kita bisa baca. Kalau mama yang tidak bisa baca, bisa minta cucunya yang baca. Ya, firman itu sudah ada sejak sebelum waktu diciptakan. Bayangkan sebelum waktu diciptakan, ya, sebelum bumi ada, firman sudah ada. Tapi banyak ya orang yang tidak peduli dengan firman. Kitab sucinya tersimpan di dalam lemari, tidak dibaca setiap hari. Iya, tidak direnungkan buat makanan jiwa kita. Sedangkan ini ada. Siapa di sini yang tidak punya Alkitab di rumah? Ada yang tidak punya? Kalau tidak punya nanti kasih tahu saya kasih. Ada yang tidak punya atau semua punya? Punya. Nah, siapa yang baca setiap hari? Ada? Coba angkat tangan kalau yang baca setiap hari. Ada yang angkat tangan yang kecil ini, benar ya? Luar biasa, namanya siapa? Angel baca setiap hari. Ada yang baca seminggu sekali? Ada, semua seminggu sekali ya?
paling tidak ikut misa setiap minggu kan, setiap minggu. Tetapi ya, firman ini yang sudah ada sebelum waktu diciptakan pasti juga akan ada setelah waktu berakhir. Jadi siapa yang ingin selalu bisa selamat, nanti kalau sudah waktu yang terakhir terjadi, harus dekat dengan Sang Firman. Kalau mau selamat harus dekat dengan Sang Firman. Dan Firman sudah menjadi manusia yang kita rayakan di hari Natal, ya. Firman sudah menjadi manusia. Tidak hanya menjadi manusia saja, Firman sudah menjadi tubuh Kristus yang kita santap. Ya, setiap kali kita merayakan Ekaristi. Jadi kita tidak perlu takut. Apapun yang terjadi, kita dengar angin, ya, badai sepertinya. Kalau sampai nanti ini mudah-mudahan tidak ya ditiup angin, tapi apapun yang terjadi itu kita tidak perlu takut. Ya. Sekarang kita sudah mau lewat tahun 2022. Oh, 2023 sudah mau lewat. Belum. Nona, kecepatan. Ya. Kita jangan tinggalkan 2022 dengan apa? Dengan kepahitan dan kesombongan. Kalau sombong artinya, woi, saya sukses tahun 2022, ya. Lalu kita hanya ingat di tahun 2022 saja. Tahun 2023 masuk, masih pikir lagi tahun 2022. Atau kalau pahit, aduh, ya, saya ini banyak orang yang melukai saya. Saya terus ingat 2022, saya masih dendam, masih pahit, tidak mau memaafkan. Jangan melewatkan 2022 dengan kepahitan dan kesombongan. Jangan juga, ya, menyambut 2023 dengan apa? Kebimbangan dan kekhawatiran. Khawatir nanti akan terjadi apa? Nanti akan bagaimana? Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan, ya, kebun saya dan lain sebagainya? Ya, sewaktu mama saya, kami sekeluarga tiba-tiba ditinggal papa tahun 2018, ya. Mama saya bertanya-tanya, saya harus bagaimana? Bingung dan khawatir. Buktinya sekarang tahun 2022 beliau baik-baik saja, ya. Tuhan menyertai. Kita tidak perlu takut. Jangan sambut 2023 dengan kebimbangan dan kekhawatiran. Apa yang kalian khawatirkan di tahun 2023? Nona, jangan khawatir kalau tidak dapat suami. Tuhan akan kasih kalau memang ada. Ya. Mama-mama yang baru menikah, jangan khawatir nanti Tuhan tidak kasih anak. Ya kan? Oma-oma, jangan khawatir badan sakit. Apalagi bapak-bapak, bagaimana? Jangan khawatir nanti kebun nanti berhasil atau tidak. Pekerjaan bagaimana dan lain sebagainya. Di sini ada yang khawatir atau semua tidak ada yang khawatir? Siapa yang pernah merasakan kekhawatiran? Semua tidak ada yang khawatir. Luar biasa di Dota. Saya pun punya kekhawatiran. Saya khawatir bagaimana nanti kalau frater-frater saya kuliahnya, ya, hasilnya tidak baik. Bagaimana nanti kalau mereka tes bahasa Inggris
hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Nanti harus saya kirim mereka pulang atau bagaimana? Ya, banyak kekhawatiran, banyak hal-hal yang kita tidak tahu. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa berdoa, tapi kita bisa berusaha sebisa kita. Lalu kita serahkan hasilnya ke tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan, ya. Berdoalah, ya. Kalau Bunda Teresa, ya, dari Kalkuta selalu mengatakan, ya, berusahalah seperti semua itu tergantung dengan bekal, dan berdoalah sepertinya semua itu bergantung di tangan Tuhan. Kita harus berusaha sepertinya semua tergantung di tangan kita, tapi kita berdoa sepertinya semua bergantung di tangan Tuhan. Jadi, apapun yang terjadi, kita tidak perlu pahit, tidak perlu sombong, tidak perlu khawatir. Tapi kita mau sambut 2023 ini dengan pengharapan dan iman akan Tuhan. Karena dikatakan dalam firman-Nya, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari cinta kasih Allah. Tidak ada. Semua, ya, walaupun bahkan Tuhan Yesus sampai disalib saja, itu tidak bisa memisahkan kita daripada cinta Tuhan, ya. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita hanya perlu berharap dan berpegang terus pada firman yang hidup. Biarlah sang firman yang hidup, ya, bersama dengan kita di penghujung tahun 2022 sambil kita menyambut tahun 2023. Saya ada sebuah lagu, bolehkah saya bernyanyi? Saya mau mengundang satu frater Juna untuk membantu saya, ya, untuk bernyanyi. Lagu ini judulnya adalah Apapun Yang Terjadi. Ya. Apapun yang terjadi, walau tak mengerti, datang cobaan silih berganti, aku mau tetap setia. Apapun yang terjadi, haruslah ku hadapi. Biar badai menerjang hidupku, aku mau tetap setia. Karena ku tahu Tuhan, apapun yang terjadi, tak ada yang bisa memisahkan aku dari cintamu. Apapun yang terjadi, walau tak ku mengerti, datang cobaan silih berganti, aku mau tetap setia. Karena ku tahu Tuhan, apapun yang terjadi, tak ada yang bisa memisahkan aku dari cintamu. Karena ku tahu Tuhan, apapun yang terjadi, tak ada
teguhkan jiwaku. Takkan ku takut, takkan ku gentar, Yesus kau kekuatanku. Apapun yang terjadi, haruslah hadapi. Biar badai menerjang hidupku, aku mau tetap setia. Aku mau tetap setia. Aku mau tetap setia. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kesetiaan-Mu di dalam hidup kami, di keluarga kami, di komunitas kami sepanjang tahun 2022 ini. Biarlah di penghujung tahun ini kami yang berkumpul bersama di sini semakin Engkau kuatkan dengan firman-Mu agar kami berani menyambut tahun 2023 dengan iman dan pengharapan akan Engkau, bahwa apapun yang terjadi tidak akan bisa memisahkan kami dari cinta-Mu. Dan biarlah sungguh cinta-Mu saja yang kami selalu harapkan dan kami selalu imani, sehingga kami pun di hari, di waktu-waktu yang akhir ini kami tidak goyah dan kami pun bisa setia seperti Engkau. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin.